Halo Sobat YouTube, selamat datang di Metrik TV. Seperti biasa sebelumnya, bagi kalian yang masuk video ini, yang subscribe dan yang like, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Buat para YouTuber, siapa sih yang gak kenal sama Zona Tutorial? Di hari sebelumnya, saya sudah membocorkan di komunitas bahwasanya di sini saya akan menyuguhkan video yang berbeda, kisah perjalanan Bang Zona Tutorial dari menjadi YouTuber sampai sukses saat ini menjadi YouTuber ternama The Master YouTube. Alhamdulillah sebelumnya pun Bang Zona sudah menerima bahwasanya beliau siap untuk saya wawancarai terkait kisah perjalanannya. Semoga saja dengan adanya video ini motivasi kita bisa bertambah dan yang paling penting rasa kepo kita itu hilang terhadap Bang Zona. Tanpa basa-basi kita langsung saja simak bagaimana kisah perjalanan Bang Zona Tutorial dari awal menjadi YouTuber sampai sukses saat ini. Sebelumnya bagi kalian yang masuk Metrik TV ini, silakan kita bersilaturahmi di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan pengetahuan seputar YouTuber versi Metrik TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zona. Apa kabarnya Bang Zona? Waalaikumsalam, kabar baik nih Bang. Abang gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat saya. Terima kasih nih Bang Zona sudah dikasih kesempatan buat saya di Metrik TV ini ya. Mungkin ini pertama kalinya video tentang saya menampilkan dan juga bertemu langsung sama Bang Zona gitu ya. Dan alhamdulillah pastinya di sini saya beruntung sekali ya bisa langsung cuap-cuap sama Bang Zona, karena pastinya di luar sana banyak sekali yang ingin langsung komunikasi begini sama Bang Zona ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Zona atas waktunya. Oke Bang Zona nih, kebetulan di sini kan biasanya saya menampilkan video-video tentang ilmu-ilmu tentang YouTuber ya, dan itu pun saya mendapat dari Bang Zona nih. Nah di sini saya ingin langsung mendapat mungkin motivasi ataupun yang lainnya dari Bang Zona langsung, dan nantinya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari saya yang itu nantinya bisa menjadikan para YouTuber pemula itu semakin sukses ya, dan juga bisa mungkin seperti Bang Zona nantinya yang sekarang ini ternama terkenal di mana-mana ya. Alhamdulillah. Dan katanya juga sudah terkenal di Amerika gitu ya Bang Zona. Wah, sudah saya banyak. kurang tahu juga gitu, tapi bocor-bocorannya kayaknya iya gitu. Oke nih Bang Zona, mungkin bukan hanya saya saja yang sangat penasaran sama perjalanan kisahnya Bang Zona ini menjadi YouTuber. Oke, mungkin yang saya tanyakan pertama, apa sih apa yang membuat awal mula Bang Zona itu ingin menjadi YouTuber? Awal mula jadi YouTuber ya. Jadi jujur aja sebenarnya saya dulu tuh memang nggak tahu ya tentang YouTuber, itu memang benar-benar nggak tahu tentang YouTube, juga buta. Cuman waktu itu saya masih ingat waktu zamannya saya masih kuliah tuh Bang. Zamannya saya masih kuliah, ada salah satu teman saya ya, teman saya di kuliah itu, dia tuh bilang gini, dia manggilnya kan bro gitu ya. Bro, dirimu kan pandai nih masuk top 3 ya, di kuliah tuh masuk top 3. Kenapa nggak buat video tutorial aja gitu, bagi-bagi ilmu di YouTube, lumayan loh bisa dapat duit gitu. Nah, aku tuh berpikir gitu kan, masa sih bisa dapat duit dari YouTube gitu ya. Memang awalnya tuh nggak tahu gitu, buat channel aja juga nggak tahu gitu. Jadi ditunjukkanlah sama dia sebuah channel, waktu itu channel yang masih hangat-hangat ya. Channelnya siapa? Bang Bayuska ya, channelnya Bayuska. Mungkin abang tahu juga kan, channel Bayuska waktu itu di tahun 2017 ya. Saya buat channel Zona Tutorial itu di tahun 2017. Jadi mulai dari situ saya cari-cari ilmu nih, cari-cari ilmu tentang YouTube ya, gimana buat channel, gimana segala macamnya gitu ya. Ternyata waktu itu tahun 2017, ilmu tentang YouTube itu saya rasa masih minim banget ya, masih sedikit lah gitu ya. Ada beberapa YouTuber yang sudah mulai terkenal, mungkin sekarang sudah pada tahu ya, kayak seperti channelnya si Kak Adelina itu, kalau nggak salah di tahun 2016 dia udah mulai membuat channel gitu ya. 2017 saya sudah mulai tahu itu channel gitu kan, tapi saya tuh nggak tahu kalau dia tuh YouTuber gitu. Saya cuma tahu video-videonya aja gitu kan. Jadi mulai dari situ saya belajar. Nah saya itu lucunya Bang, ada lucunya nih pengalaman saya. Jadi lucunya itu saya belajar bukan dari YouTuber begitu ya, tapi saya tuh mencari pengalaman sendiri gitu. Maksudnya mencari pengalaman sendiri, saya itu sengaja membuat akun sampai 5, saya masih ingat, saya buat akun sampai 5. Jadi masing-masing akun ini saya eksperimen gitu. Kalau upload video kayak gini, kejadiannya gimana gitu. Ternyata semuanya gagal, 5 akun itu gagal. Jadi saya itu pernah coba re-upload konten-konten TV gitu ya, ternyata kena pelanggaran. Saya pernah buat video original, tapi pakai musiknya itu
musik kesukaan saya gitu ya, kena copyright gitu. Jadi ya itulah namanya kita belajar dari pengalaman gitu ya. Saya tuh nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dari situ saya tahu ternyata di YouTube ini dibutuhkan yang namanya original. Kita tuh harus berkarya yang original. Nah, mulai tahun 2017 itulah saya niatkan, saya buat channel yang ke-6, inilah channelnya Zona Tutorial. Nah, jadi saya niatkan di Zona Tutorial itu dengan konten yang memang benar-benar original gitu, mengikuti seperti apa petunjuk YouTube. Kalau dia tidak boleh seperti ini, ya saya tidak lakukan gitu. Jadi masa lalu saya itu yang 5 akun itu memang benar-benar mengajarkan saya untuk lebih baik lagi gitu. Ya jujur itu 5 akun memang saya buat eksperimen. Kenapa saya eksperimen? Karena waktu itu memang sangat minim banget ya. Ilmu-ilmu YouTube tuh waktu itu tahun 2016-17 tuh minim banget zaman-zaman saya kuliah. Kalau sekarang kita cari ilmu YouTube, misalkan cara membuat thumbnail, itu banyak banget YouTuber yang bahas gimana cara buat thumbnail kan. Nggak seperti dulu gitu. Jadi itu alasan saya membuat banyak akun, tetapi ya sudahlah, semuanya gagal, diblokir gitu. Nah, sampai saya ketemu sebuah website ya, itu namanya Creator Academy. Jadi di situ dia menjelaskan sangat-sangat bagus ya, sangat teratur dari awal kita membangun channel itu kayak mana sampai ke strateginya gitu. Jadi saya mulai mempelajari di situ ya di Creator Academy, dan juga kalau saya ada kendala, saya juga membuka website dari bantuan YouTube gitu. Jadi dari dua itu saja sudah sangat membantu saya. Nah, di tahun 2018 itu baru mulai bermunculan YouTuber-YouTuber gitu. YouTuber khususnya di tutorial YouTube gitu ya. Banyak orang berbagi ilmu. Nah, otomatis dengan makin banyaknya orang berbagi ilmu tentang YouTube, ilmu YouTube ini berkembang, dan saya juga semakin senang gitu kan, bisa belajar dari mana aja gitu. Nah, jadi itu sih awal saya YouTube. Jadi awal mula tuh saya nggak ada kepikiran tuh jadi YouTuber, itu karena disenggol sama teman saya, cobalah berbagi ilmu, karena dia menganggap saya itu bisa untuk berbagi ilmu gitu. Waktu itu saya membahas ilmu tutorial juga sih. Nah, jadi itu sih pengalaman saya, nggak kepikiran untuk jadi YouTuber seperti saat ini. Cakep, cakep. Saya kira tuh langsung jadi tutorial Bang Zona gitu. Ternyata ada 5 eksperimen dulu ya. Iya. Cakep, cakep. Oke, tadi Bang dikatakan pertama kali bikin 5 channel ya, dan itu semua eksperimen dan dibanet tadi ya. Dibanet gitu ya. Nah, terus pindah ke Zona Tutorial. Nah, apakah pertama kali itu channel Zona Tutorial itu langsung ke membahas YouTube atau seperti apa? Oh, kalau pertama saya mengupload video di Zona Tutorial itu sebenarnya bukan tutorial YouTube Bang, sebenarnya bukan tutorial YouTube. Saya itu termasuk campur-campur juga gitu ya. Memang saya masih membahas tentang tutorial, tapi di situ dalamnya tuh campur-campur gitu. Ada tutorial jaringan komputer, kebetulan saya kuliahnya di komputer kan, ada tutorial Microsoft Office, tutorial Android, tutorial WhatsApp, pokoknya segala macam tutorial itu saya bahas. Makanya namanya itu saya buat Zona Tutorial, karena zona itu seperti kayak masih area gitu ya. Jadi saya fokuskan situ. Tapi ternyata setelah saya jalani beberapa bulan ya, kalau campur-campur gitu tuh kayaknya YouTube-nya kurang suka gitu ya. YouTube-nya tuh kurang suka. Jadi saya mencoba membuat konten tentang tutorial YouTube gitu ya. Karena waktu itu kan seperti saya bilang, masih minim banget orang tentang tutorial YouTube. Jadi saya belajar dari Creator Academy, apa yang saya dapat dari situ, coba saya buatkan videonya di Zona Tutorial gitu. Nah, jadi kebetulan dari situ ada beberapa video saya yang top gitu, yang viewersnya tuh lumayan. Nah, dari situlah saya mulai dikenal sama orang bahwa saya itu membahas tentang YouTube, dan dari mulai situ juga saya mulai memfokuskan konten saya di tutorial YouTube. Jadi tutorial saya yang lama-lama tuh yang tentang Android, yang tentang jaringan itu saya hapus tuh. Saya hapus videonya, ada sebagian yang saya privat. Jadi saya fokuskan di tutorial YouTube. Bahkan sampai hari ini saya juga masih berusaha membantu pemula untuk di bidang tutorial YouTube. Nah, jadi gitu Bang. Kalau awalnya memang saya tidak langsung ke tutorial YouTube, tapi channel Zona Tutorial ini memang awalnya itu campur-campur ya, tutorial apa aja saya bahas. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa fokus ya, dan sudah punya banyak penggemar lah, ibaratnya sudah mencapai sekitar 100.000 subscriber. Mantap, gitu, Bang. Keren ya. Di kuliah juara umum, di YouTube pun ini juara umum kayaknya ya. Ya, alhamdulillah. Oke, waktu itu apakah masih kuliah atau udah bekerja tuh waktu bikin channel Zona Tutorial itu? Nah, kalau bikin Zona Tutorial itu masih kuliah, waktu itu masih kuliah. Cuman ya sambil sambil serius, sedikit-sedikit serius gitu, belajar gimana cara membuat judul, gimana cara membuat deskripsi. Itu udah zaman kuliah gitu. Cuman mulai saya terbitkan Zona Tutorial itu, apapun yang terjadi di channel lama saya itu nggak saya ulangi lagi gitu. Misalkan nyomot video-video orang gitu ya, atau gabungin video-video orang, itu nggak saya ulangi lagi. Memang saya tuh berkarya
apa adanya gitu. Biarlah jelek, yang penting masih ada informasi yang kita berikan untuk penonton. Saya prinsipnya begitu aja gitu. Jadi memang itu udah zamannya kuliah, saya udah membuat zona tutorial, itu akun ke-6 saya, Bang. Nah, mungkin banyak sekali YouTuber yang tidak menampilkan wajah. Nah, kenapa apakah Abang di awal zona tutorial ini bisa langsung atau langsung menampilkan wajah atau enggak? Dan kenapa harus menampilkan wajah? Oh, nah kalau di awal tuh memang saya kebetulan konten saya itu nggak menampilkan wajah gitu ya, karena jujur aja nggak pede gitu kan, nggak pede awal-awal itu memang saya nggak pede gitu. Saya tuh cuman tutorial ya, misalkan kayak tutorial KeyMaster gitu ya, gimana cara membuat tombol subscribe gitu, tapi tanpa wajah gitu. Tapi ternyata tutorial saya itu disambut sama penonton itu lumayan bagus ya, viewersnya juga lumayan gitu. Jadi saya merasa senang aja gitu walaupun tanpa wajah. Tapi kesininya saya tuh kok merasa apa salahnya kalau saya pakai wajah gitu. Jadi saya mulai belajar tampil di depan kamera gitu, walaupun masih gagok gitu ya, ayo, tapi saya berusaha tetap bagus lah di depan kamera gitu. Oke, tadi Bang dikatakan Abang kan masih kuliah menjadi YouTuber ya. Nah, ketika selesai kuliah itu artinya kan masih jadi YouTuber, dan apakah langsung kerja atau hanya YouTube saja? Ya, kalau itu saya waktu itu setelah selesai saya kuliah, saya tuh masih tetap berjalan di YouTube meskipun belum fokus-fokus sekali di YouTube, tapi saya tetap berusaha memberikan tutorial, tetap berusaha upload video. Dan kebetulan setelah saya selesai kuliah itu saya juga langsung kerja gitu ya. Meskipun kerjaan saya itu sebenarnya kurang nyambung sama kuliah saya. Saya tuh kerja di sebuah restoran ya. Jadi saya di bagian dapurnya, saya bagian penggorengan fried chicken, bagian buat burger ya, bagian buat spaghetti gitu. Jadi kebetulan saya kerja itu ngambilnya 2 shift. Nah, kenapa ngambil 2 shift? Karena faktor ekonomi ya, karena faktor ekonomi butuh uang. Jadi saya ngambil 2 shift. Saya kerja dari mulai jam 7 pagi, Bang. Dari mulai jam 7 pagi itu sampai jam 10 malam. Nah, setelah saya selesai jam 10 malam, disitulah saya mulai membuat tutorial yang hanya modalkan HP sama mic click on aja gitu. HP sama mic click on. Saya berbagi ilmu untuk para pemula gitu ya. Jadi saya tuh siap kerja selalu buat konten gitu. Jadi kalau nggak selesai malam ini, besok sambung lagi ngeditnya gitu. Pokoknya begitu rutinitas saya. Begitu selesai kerja malam jam 10, saya buat konten. Kadang tuh saya tidur tuh kadang paling cepat tuh tidur jam 12. Kadang tidur jam 1, kadang tidur jam 2. Besoknya kerja lagi pagi. Ya itulah namanya kita perjuangan gitu ya. Jadi memang saya benar-benar serius ya untuk membangun zona tutorial ini. Jadi awal-awal itu memang saya seperti itu ceritanya gitu ya. Entah itu cerita manis, entah itu cerita pahit, saya nggak tahu. Yang jelas itu memang kenyataan. Saya kerja di sebuah restoran, ngambil 2 shift, malamnya buat konten, rekam, edit, besoknya bisa diupload. Kebetulan wifi free ya, wifi free di tempat tempat restoran itu tadi gitu. Itu Bang. Mantap ya, berusaha untuk ke penggemar ya, agar terus fresh videonya ya. Walaupun kerja sampai 2 shift seperti itu ya. Iya, 2 shift. Nah, itu apakah waktu kerja 2 shift itu di mana tadi ya? Di Fried Chicken ya? Iya. Itu apakah udah dapat uang belum dari YouTube atau monetisasi kayak gitu? Waktu itu sudah monet. Saya monet itu di tahun 2018 tanggal 26 Agustus kalau nggak salah. 2018 itu saya sudah monet. Tapi ya itulah Bang, namanya kita monet, nggak langsung berjuta-juta dong gajinya gitu ya. Tapi dengan saya monet, saya itu lebih semangat. Justru dengan saya monet, saya lebih semangat gitu. Walaupun saya harus tidur larut malam gitu. Jadi ya gitulah perjalanannya gitu. Sedikit menyangkut ke monet nih. Berapa bulan sih Abang awal bikin zona tutorial itu sampai ke monet? Nah, kalau cerita monet itu kira-kira setahun lebih lah. Soalnya dari tahun 2017 sampai tahun 2018 Agustus. Ya setahunan lebih lah gitu Bang. Main lama juga lah dapat 1000 subscriber sama apa tuh. Waktu itu saya memang kebagian 1000 subscriber 4000 jam tayang. Karena zamannya saya kuliah, syarat monet belum itu. Syarat monet masih di bawah itu gitu kan. Nah, kebetulan saya kebagian nih 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Jadi mau nggak mau saya memang cari subscriber dan jam tayang juga. Tapi alhamdulillah di Agustus 2018 saya monet. Kalau sekarang udah kebilang cepet ya, 1000 subscriber itu bisa 1 hari kali ya, Bang Zona tutorial itu. Alhamdulillah Bang. Mantap. Udah ada itunya juga tuh di pinggir kanan. Wis, liatin dong. Itu iya. Ini berkat dari teman-teman semua nih, para subscriber Zona Tutorial ya, udah mencapai 100.000 subscriber. Nah, tentunya saya terima kasih juga Bang sama orang-orang yang sudah subscribe saya gitu ya. Mantap. Bentar lagi kayaknya yang gold nanti ya. Amin. Ya, amin.
Oke Bang, tadi dikatakan kerja di Ayam. Apakah sekarang masih kerja di Ayam? Oh, kalau kerja di ayam itu sekarang sih udah enggak Bang, karena udah 2 tahun yang lalu itu saya sudah berhenti. Memang saya beranikan diri ya resign keluar kerjaan karena kebetulan alhamdulillah channel saya itu kan sudah monet dan sudah bisa gajian setiap bulan gitu. Walaupun belum banyak tapi sudah rutin lah setiap bulan. Jadi saya beranikan untuk keluar ataupun resign dari kerjaan itu. Oke, terus Bang, itu hal yang menjadi kendala saat waktu bekerja dan YouTube itu gimana tuh? Nah, kalau untuk awal-awal saya dulu nge-YouTube memang itu agak sedikit terkendala ya sama waktu gitu Bang, karena saya juga sambil kerja ya, selesainya itu malam, jadi disambung konten. Jadi kendala saya itu memang di situ, membuat konten itu nggak sedikit bebas lah gitu ya, harus memang berani untuk membuat konten gitu, karena tahulah kita siap kerja tuh biasanya kan capek gitu ya. Jadi itu sih kendalanya gitu. Bahkan saya tuh masih ingat kalau setiap minggu kan saya libur tuh hari Minggu. Ya kalau teman-teman saya itu pada santai, pada jalan kemana-mana gitu, saya nggak santai, malah saya kesempatan nih libur kerja, saya malah bikin konten gitu. Jadi nggak terasa besok hari Senin masuk lagi gitu. Jadi kendala saya di awal-awal itu memang waktu nge-YouTube itu waktu yang membagi waktu kita kerja dengan konten nge-YouTube itu memang agak susah gitu ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita sudah bisa sedikit banyak waktu, jadi bisa lebih banyak lagi berbagi ilmu untuk para pemula gitu Bang. Set, itu demi penggemar ya, sampai libur Ya. pun nggak libur ya Bang? Iya, Mantap. ya itu namanya pengalaman lah, cerita gitu ya kan. Nah itu tadi keluar ya. Nah karena udah bisa gajian per bulan sehari, per bulan ya. Itu udah Ya. cukupkah tanpa bekerja dan fokus pada YouTube ini dengan gaji Ya. YouTube sekian? Ya kalau itu sih dibilang cukup nggak, gimana ya, antara pas-pasan aja lah gitu Bang. Setidaknya kalau kita udah bisa menghasilkan setiap bulan dari YouTube, kita kan lebih banyak waktu, lebih banyak santai gitu daripada kita dari pagi sampai malam gitu kan. Ya mungkin kalau saya bilang maaf, saya rahasiakan kalau untuk jumlah nominalnya, tapi lebih kurang sama aja gitu. Jadi ya saya lebih udahlah kita nekat aja lah di YouTube gitu berkarya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi gitu. Alhamdulillah ya sekarang lebih baik lagi gitu. Nah karena sekarang udah dikatakan ternama gitu, sudah banyak dikenal ya sama Ya, YouTuber alhamdulillah. pemula yang lainnya. Nah sekarang apa sih yang dirasakan oleh Abang yang sekarang ini sudah menjadi YouTuber yang banyak dikenal sama orang atau sama YouTuber pemula yang lainnya? Ya kalau yang saya rasakan ya alhamdulillah ya, saya senang sekali karena apa yang saya bagikan itu ternyata bisa membantu teman-teman gitu ya, ternyata bisa membantu teman-teman yang mau jadi YouTuber gitu ya. Meskipun saya video saya itu masih beracak-acakan, tapi ada beberapa subscriber yang menghubungi saya, yang dia mengucapkan terima kasih, bahkan dia juga sudah lebih dari saya gitu, sudah lebih dari saya dan dia sudah bisa gajian. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya gitu. Saya senang gitu ya, karena pertama memang konten itu diambil dari hobi. Saya kebetulan memang hobi ya, berbagi ilmu dari zaman kuliah itu memang saya hobi sama teman-teman saya. Apa yang saya tahu saya bagikan gitu. Nah, jadi di zona tutorial ini saya menyalurkan hobi saya itu. Saya hobi untuk berbagi ilmu seputar YouTube gitu ya. Jadi itulah suatu kebanggaan aja sama saya gitu. Saya bisa membantu teman-teman gitu yang awalnya dia nggak tahu bisa tahu, dan bahkan dia bisa gajian gitu ya, bisa berkembang channelnya gitu. Mantap ya, berbagi ilmu ya, semuanya bisa bermanfaat dan juga bisa berkah bersama-sama ya. Bukan hanya Abang yang berkah, dan juga orang yang mendapatkan ilmu dari Abang itu mungkin pastinya mendapatkan keberkahan bersama-sama. Mantap juga ya cerita Abang ini dari awal Ayam sampai dari awal 5 channel tadi ya. Ya, Ayam sampai capek, sampai enggak libur juga kan? pegang libur. Enggak libur ya, demi penggemar gitu ya. Iya. Oke Bang, kayaknya udah lama kali kita ngobrol. Mungkin sekian saja dari saya ya Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang, sukses selalu Bang.